Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Andriani Sulistianingsih, NPM 376, Arif Rahmadani, NPM 381, Muhammad Ansori, NPM 390, Rehan Selpianingsih, NPM 396, dan Said Setia Anhar, NPM 406. Di sini kami sedikit akan menjelaskan terkait materi tentang profesi guru. Ya, guru adalah orang yang merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar sebagai tujuan proses pendidikan. Menurut user, terdapat 3 jenis guru. Yang pertama, tugas guru sebagai profesi. Yang kedua, tugas kemanusiaan. Yang ketiga, tugas dalam bidang kemasyarakatan. Sedangkan tugas khusus guru dalam proses dan mengelola pembelajaran yaitu yang pertama tugas manajerial. Berarti seorang guru harus mampu mengarahkan, memimpin, serta mengordinir muridnya. Yang kedua, edukasional. Berarti mengajar atau menyampaikan sejumlah fakta pada muridnya. Dan yang terakhir, instruksional. Berarti petunjuk, yaitu guru bertugas untuk menerangkan materi kepada muridnya. Profesi. Apa sih profesi? Profesi secara terminologi adalah suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental, bukan manual. Lalu apa profesi guru? Profesi guru adalah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok dalam proses pembelajaran. Ada 3 pilar pokok suatu profesi, yaitu pengetahuan, keahlian, dan persiapan akademik. Yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan merupakan fenomena yang diketahui dan disistemasikan sedemikian rupa sehingga memiliki daya prediksi, daya kontrol, dan daya aplikasi tertentu. Pada tingkat yang lebih tinggi, pengetahuan bermakna kapasitas kognitif yang dimiliki oleh seseorang melalui proses belajar. Yang kedua adalah keahlian, bermakna penguasaan substansi keilmuan yang dapat dijadikan acuan dalam bertindak. Keahlian juga bermakna kepakaran dalam cabang ilmu tertentu untuk dibedakan dengan kepakaran lainnya. Selanjutnya yang ketiga adalah persiapan akademik, mengandung makna bahwa untuk derajat profesional atau memasuki jenis profesi tertentu diperlukan persyaratan pendidikan khusus berupa pendidikan prajabatan yang dilaksanakan pada lembaga pendidikan formal khususnya jenjang perguruan tinggi. Nah, profesi ini memiliki ciri-ciri pokok. Apa saja sih? Nah, yang pertama adalah pekerjaan itu memiliki fungsi dan signifikasi sosial karena diperlukan untuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi, profesi mutlak memerlukan pengakuan masyarakat. Yang kedua adalah menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh lewat pendidikan dan latihan yang lama dan intensif serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang secara sosial dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yang ketiga adalah didukung oleh suatu disiplin ilmu, bukan sekedar common sense. Yang keempat adalah ada kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggotanya, beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik. Yang kelima adalah sebagai konsekuensi layanan yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi memperoleh imbalan finansial atau material. Selanjutnya yaitu profesional. Profesional adalah orang yang menjalankan profesi dengan keahliannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesional adalah bersangkutan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Selanjutnya yaitu 3 hal pokok yang ada pada seorang profesional. Yang pertama yaitu skill, yang kedua knowledge, dan yang ketiga attitude. Selanjutnya ciri-ciri profesional. Yang pertama memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi. Yang kedua memiliki kode etik. Yang ketiga memiliki tanggung jawab profesi dan integrasi yang tinggi. Kemudian yang keempat memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat. Yang kelima memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan program kerja. Dan yang keenam menjadi anggota organisasi dari profesi. Selanjutnya prinsip-prinsip guru profesional.
Yang pertama, guru harus dapat membangkitkan perhatian peserta didik pada materi mata pelajaran. Yang kedua, guru harus dapat membuat urutan dalam pemberian pelajaran dan penyesuaiannya. Yang ketiga, dapat menjelaskan pelajaran secara berulang-ulang hingga tanggapan peserta didik menjadi jelas. Yang keempat, guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan peserta didik secara individual. Dan yang kelima, guru harus dapat membangkitkan minat peserta didik untuk aktif dalam berpikir. Dilihat dari segi bahasa, profesionalisasi berasal dari kata professionalization yang berarti kemampuan profesional. Menurut Eric Hoyle, konsep profesionalisasi mencakup dua dimensi, yaitu dimensi peningkatan status dan dimensi peningkatan pelatihan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa profesionalisasi adalah proses peningkatan status dan peningkatan pelatihan secara intensif, serta dapat membutuhkan waktu yang sangat cukup lama. Dapat disimpulkan bahwa profesionalisasi adalah suatu proses menuju kepada perwujudan dan peningkatan profesi dalam mencapai suatu kriteria yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Artinya, profesionalisasi itu suatu proses atau perjalanan waktu yang membuat seseorang atau kelompok orang menjadi profesional. Di sini ada beberapa prinsip-prinsip profesionalitas guru, yaitu seperti yang pertama, memiliki bakat dan minat atau panggilan jiwa dan idealisme. Kemudian prinsip yang kedua, mempunyai komitmen untuk senantiasa meningkatkan mutu kualitas pendidikan. Kemudian yang ketiga, berkualitas akademik dengan latar pendidikan yang ditempuhnya. Kemudian prinsip yang keempat, mempunyai kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas yang ia emban. Contohnya kompetensi personal, sosial, dan profesional. Kemudian yang kelima, bertanggung jawab. Kemudian yang keenam, prinsipnya mendapatkan penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya. Kemudian yang terakhir, berkesempatan dalam pengembangan keprofesionalan yang berkelanjutan. Profesionalisme adalah suatu tuntutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Kemudian, karakteristik profesionalisme guru yaitu: pertama, pemahaman dan penerimaan dalam melaksanakan tugas. Kedua, kemauan dalam melaksanakan kerjasama dengan siswa, guru, orang tua siswa, dan masyarakat. Ketiga, kemauan dalam mengembangkan visi dan pertumbuhan jabatan secara terus-menerus. Keempat, mengutamakan pelayanan tugas dalam mengarahkan, menekan, dan mengembangkan pola perilaku pada siswa. Dan yang terakhir, kelima, menjalankan kode etik jabatan. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.